bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Nur Faiza dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa komponen utama yang ada di dalam PC, yaitu di sini ada power supply, motherboard, ada prosesor, ada memori atau RAM, dan ada store. Nah teman-teman, jadi mari kita mulai dari komponen yang pertama. Nah teman-teman, jadi pada bagian ini saya memegang power supply atau biasa disingkat dengan PSU. Nah jadi power supply adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC dari stok kontak menjadi arus DC yang dapat digunakan oleh komponen komputer. Nah jadi tanpa power supply, komputer tidak akan dapat menyala karena semua komponen membutuhkan sumber listrik. Pada bagian-bagian yang terdapat pada power supply antara lain di sini ada kabel power utama 24 pin untuk motherboard, ada kabel CPU 4 atau 8 pin, ada kabel SATA untuk hard disk dan SD, dan kipas pendingin. Adapun tombol dan on off pada bagian beberapa jenis FPSU. Nah teman-teman, jadi cara kerjanya yaitu listrik dari PLN masuk ke power supply, kemudian diubah menjadi tegangan yang sesuai dan didistribusikan ke motherboard, prosesor, RAM, dan store. Nah teman-teman, jadi saat merakit komputer, power supply itu biasanya dipasang terlebih dahulu pada casing menggunakan baut agar posisinya itu kuat dan rapi. Nah teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa power supply merupakan jantung sumber tenaga bagi seluruh komponen komputer. Nah teman-teman, jadi selanjutnya di sini saya memegang motherboard. Nah, jadi motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi tempat terhubungnya seluruh komponen komputer. Nah, semua komponen seperti prosesor, RAM, store, dan power supply akan terhubung ke motherboard. Nah, adapun bagian-bagian motherboard antara lain ada soket prosesor, slot RAM, slot PC Express, port SATA, chipset, port USB, port audio, dan port LAN. Nah, adapun fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen sehingga dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, jadi saat proses perakitan motherboard dipasang pada bagian casing menggunakan baut khusus yang disebut stand off agar tidak langsung menyentuh body casing. Nah, jadi motherboard dapat diibaratkan seperti jalan raya menghubungkan semua perangkat dalam komputer. Tanpa motherboard, komponen-komponen tidak dapat bekerja sebagai satu kesatuan sistem komputer. Teman-teman, selanjutnya di sini saya memegang prosesor atau CPU. Nah, jadi prosesor sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas mengolah seluruh data dan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Nah, ini dia. Nah, jadi contoh prosesor yang sering digunakan adalah Intel Core i3, i5, i7,
i7, i9, nah dan AMD Ryzen. Nah teman-teman, ada pun fungsi prosesor antara lain mengolah data, menjalankan program, melakukan perhitungan, dan mengontrol kerja seluruh sistem komputer. Nah, pada prosesor terdapat banyak pin atau konten yang berfungsi menghubungkannya dengan motherboard. Saat pemasangan prosesor harus dilakukan dengan hati-hati karena pin yang bengkok dapat menyebabkan komputer tidak berfungsi. Setelah prosesor dipasang, biasanya itu ditambahkan thermal paste dan heatsink atau kipas pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil. Nah teman-teman, jadi semakin tinggi spesifikasi prosesor, maka semakin cepat komputer dalam menjalankan berbagai tugas. Oleh karena itu, prosesor itu merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Nah teman-teman, selanjutnya di sini saya memegang RAM atau Random Access Memory. Nah jadi RAM adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan program. Data yang data yang sedang digunakan akan disimpan sementara di RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Nah, adapun fungsi RAM antara lain menyimpan data sementara, membantu kinerja multitasking, mempercepat proses akses data, membantu prosesor dalam menjalankan aplikasi. Nah, teman-teman, jadi semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Contohnya 4 GB untuk penggunaan dasar, 8 GB untuk tugas kuliah dan perkantoran, dan 16 GB itu lebih untuk desain atau grafis dan gaming. Nah, cara pemasangan RAM yaitu dengan memasukkannya ke slot RAM pada bagian motherboard hingga terdengar bunyi klik. Nah, jadi RAM berbeda dengan store karena data pada RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Jadi, RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Ini adalah tampilan dari RAM. Nah, teman-teman, jadi komponen terakhir yang saya pegang di sini adalah store. Nah, jadi store merupakan media penyimpanan data permanen pada komputer. Contoh store yang umum digunakan adalah ada hard disk drive, HDD, solid state drive atau SSD M2 NVMe. Nah, teman-teman, jadi adapun fungsi dari storage adalah menyimpan sistem operasi, program aplikasi, dokumen, foto, video, dan data pengguna lainnya. Nah, adapun perbedaan HDD dan SSD, yaitu kalau HDD itu menggunakan fiber magnetik sehingga kecepatannya lebih rendah, sedangkan SSD menggunakan teknologi chip memori sehingga jauh lebih cepat, lebih hemat daya dan lebih tahan terhadap guncangan. Nah, jadi pada proses perakitan, store dihubungkan ke motherboard menggunakan kabel SATA atau langsung dipasang pada slot M2 untuk SSD NVMe. Nah, jadi tanpa store, komputer tidak memiliki tempat untuk menyimpan sistem operasi dan data pengguna. Nah, karena itu store itu merupakan komponen penting dalam sebuah komputer. Inilah tampilan dari store. Nah, jadi demikian penjelasan saya mengenai komponen-komponen utama dalam perakitan CPU, yaitu power supply, motherboard, prosesor, RAM, dan store. Nah, teman-teman,
Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi sehingga komputer dapat bekerja dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.